Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Aulia Putri dengan NIM 2210116003. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pengantar ekonomi mikro dengan materi Introduction 10 Principles of Economic and Thinking Like an Economist. Introduction 10 Principles of Economic and Thinking Like an Economist, atau 10 prinsip ekonomi dan cara berpikir seperti seorang ekonom. Pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah salah satu cara di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Salah satu contoh prinsip ekonomi adalah transaksi jual beli di supermarket. Prinsip ekonomi memberikan pemahaman pada kita bahwa tak ada di dunia ini yang benar-benar gratis. Dibutuhkan adanya timbal balik atas apa yang diberikan, sehingga untuk mendapatkan barang atau jasa kita harus membayar atau melakukan sesuatu sebagai gantinya. Ciri-ciri prinsip ekonomi. Setelah mengetahui apa itu prinsip ekonomi, penting bagi pelaku ekonomi untuk mengenali ciri-ciri prinsip ekonomi itu sendiri. Prinsip ekonomi muncul karena adanya konsep meraup untung maksimal dengan usaha minimal. Agar mendapatkan keuntungan besar, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi harus berjalan. Ciri-ciri prinsip ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Bersikap rasional dalam menentukan pengeluaran berdasarkan barang yang dibutuhkan. 2. Menerapkan prinsip hemat agar kebutuhan terpenuhi tanpa pengeluaran berlebih. 3. Berpikir secara ekonomis guna menghindar over budget. 4. Menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan kebutuhan primer sebelum kebutuhan lainnya. 5. Menghitung perbandingan antara pengeluaran dan keuntungan yang didapat. Macam-macam prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu 1. Prinsip ekonomi konsumen. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu. Peranan konsumen sendiri sangat penting. Tanpa adanya konsumen, semua rantai pasokan tidak akan berjalan. Karena itu, konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk. Konsumen juga berperan penting dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta orang ini sangat mengandalkan konsumsi dari konsumen lokal untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan konsumen dalam menerapkan prinsip ekonomi diantaranya: 1. Membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli dengan memperhatikan manfaatnya terlebih dahulu atau dahulukan kebutuhan pokok. Sebab konsumen sebaiknya hanya memilih barang dan jasa yang benar-benar penting dan ia butuhkan saja. 2. Menghindari gaya hidup boros dan berfoya-foya dengan membeli barang dengan harga yang mampu ia jangkau. 3. Memilih barang yang berkualitas terbaik. 4. Melakukan tawar-menawar dalam
prinsip ekonomi bagi produsen sendiri diantaranya: 1. Produksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan. 3. Mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau. 4. Memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan disiplin. 5. Menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran. 6. Menggunakan alat berteknologi yang tepat guna supaya lebih efisien atau hemat serta ramah lingkungan. 3. Prinsip ekonomi distributor. Distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung ataupun melalui retailer seperti warung, toko, supermarket, dan lainnya. Distributor juga berperan menyimpan barang atau jasa dalam waktu tertentu sebelum menyalurkannya ke pedagang lain atau konsumen. Prinsip ekonomi yang harus diperhatikan oleh distributor diantaranya: 1. Penggunaan saluran distribusi yang baik, juga mencari alat angkut yang ekonomis. Distributor dapat menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan cepat, tepat, dan murah namun tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. 2. Dalam menentukan tindakan, seorang distributor harus mengetahui cara yang paling efektif dan efisien untuk mampu menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 3. Klarifikasi barang atau jasa, yaitu kegiatan memilah produk sesuai jenis, ukuran, dan banyaknya sebelum sampai ke konsumen. Distributor juga sebaiknya memperhatikan daya beli masyarakat atau daya beli target marketnya. 4. Promosi. Distributor juga memiliki fungsi promosi, yakni ikut mengenalkan barang atau jasa kepada konsumen. Ia harus memberikan pelayanan yang baik agar mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal.
prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. 4. Pemerintah memiliki kewenangan untuk meningkatkan faktor produksi. Intervensi di bidang ekonomi biasanya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu pedagang-pedagang di pasar sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Karenanya saat ini penjual dapat dengan mudah memaksimalkan penghasilannya dengan cara menambahkan pemasukan atas barang atau stok dagang. Dengan begitu akan memperoleh hasil yang cukup maksimal. Contoh prinsip peningkatan faktor produksi yaitu dengan semakin bertambahnya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. 5. Trade-off and opportunity cost. Pada setiap pengambilan keputusan ekonomi, seseorang akan dihadapkan pada suatu pilihan, di mana pilihan yang satu akan mengorbankan pilihan yang lainnya. Trade-off yang dialami oleh semua masyarakat ialah efisiensi dan pemerataan. Artinya setiap masyarakat diharapkan mendapat hasil yang optimal dari sumber daya langka yang tersedia. Juga pembagian hasil dari sumber daya langka secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. 6. Standar hidup negara bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Standar kehidupan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Apabila kemampuannya dalam melakukan produksi barang dan jasa cukup tinggi, maka standar kehidupannya pun tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya. 7. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan adalah tatanan kegiatan terkait transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan sendiri merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri dengan kepentingan nasional. 8. Harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Tingginya tingkat peredaran uang akibat tingginya produksi uang itu sendiri menyebabkan nilai uang menjadi kurang berharga. Hal ini kemudian menyebabkan harga barang yang naik karena nilai dari uang tersebut menurun. Contoh prinsip regulasi uang terjadi di negara Zimbabwe yang mengalami